Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syukur pagi ini. Dan biarlah doa pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi hidup kita. Apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dalam hatiku, aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku, aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dalam hatiku, aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku, aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Aku jangan berdosa terhadap Engkau. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus,
Kami mau ada di hadapan Bapa dan menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami. Ya Bapa, kami rindu ada di hadapan-Mu di dalam keadaan kudus dan berkenan. Oleh sebab itu kami mohon pengampunan Bapa atas setiap ketidaktepatan hidup kami. Urapilah hamba-Mu ya Tuhan. Taruhlah setiap perkataan di dalam mulut hamba, apapun yang Bapa kehendaki yang harus hamba sampaikan, biarlah hamba menyampaikannya sesuai kehendak Bapa di sorga. Roh Kudus Tuhan menguasai hati dan pikiran kami semua, supaya ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, kami semua diberkati dan kami mau hidup seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengakui bahwa berada di dalam Kristus itu berarti segenap hidup kita ini menjadi milik Kristus. Bahkan kita seringkali mengakui bahwa kita ini adalah anak-anak Allah, saudaraku. Tidak salah, sebab di dalam Kristus kita ditebus menjadi milik Allah. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudaraku, kalau kita mengakui kita ini adalah anak Allah, kalau kita mengakui bahwa kita ini milik Kristus, yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah, sudahkah kita menyerahkan segenap hidup kita kepada Allah? Sudahkah kita menyerahkan segenap hidup kita menjadi milik Allah? Itu persoalannya. Karena sekalipun kita mengakui kita ini anak Allah, kita milik Kristus, tetapi kalau harus dijawab dengan jujur, sampai saat ini dari cara hidup kita menunjukkan bahwa kita masih merasa memiliki diri kita sendiri. Itu artinya kita belum menyerahkan segenap hidup kita kepada Allah. Karena kalau kita menjadi milik Allah, seharusnya saat ini kita sudah tidak lagi hidup menuruti keinginan-keinginan diri kita sendiri, tetapi kita hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah. Nah saudaraku, ini yang tidak kita sadari selama ini. Kita tetap hidup, kita merasa memiliki diri kita sendiri, padahal kita mengakui kita anak Allah. Kalau kita anak Allah berarti kita harus hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah. Nah, ketidaksadaran inilah yang membuat hidup kita sebenarnya tetap berada di dalam ancaman bahaya di kekekalan. Karena sekalipun kita mengaku diri sebagai anak Allah, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, tetapi ketika kita tidak hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah, itu berarti apapun yang kita lakukan bukan merupakan kehendak Allah. Dengan kata lain, segala sesuatu yang kita lakukan masih mengikuti kehendak diri sendiri, saudaraku. Kalau tadi kita membaca kebenaran firman Tuhan, 1 Korintus 6 ayat 20 itu dikatakan sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Seharusnya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita bahwa kita sudah tidak berhak lagi atas diri kita sendiri. Kenapa demikian? Sebab kita sudah dibeli, harganya sudah lunas dibayar. Artinya, kalau hidup kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, itu berarti kita harus menyerahkan segenap hidup kita menjadi milik pribadi yang telah membayar lunas hidup kita. Siapa yang membeli hidup kita? Kristus lewat penebusan. Ya, lewat penebusan. Sebab kita ditebus dari tangan kuasa kegelapan dengan harga yang begitu mahal. Kita ditebus dengan darah Kristus yang tak bercacat, yang tak bernoda. Kita harus mengerti bahwa ketika manusia pertama kali jatuh di dalam dosa,
maka hidup manusia menjadi milik kuasa kegelapan. Tetapi oleh kasih karunia Allah Bapa di sorga, kita ditebus di dalam Kristus supaya kita bisa dikembalikan kepada Allah Bapa di sorga, saudaraku. Sebab kalau kita tidak ditebus di dalam Kristus, maka akibat dosa itu kita sekarang berada di dalam bayang-bayang maut. Artinya nanti ketika masa hidup kita di dunia ini berakhir, kita pasti akan terbuang ke dalam kebinasaan kekal. Tetapi oleh kasih karunia Allah kita ditebus supaya kita memiliki pengharapan bisa masuk kepada kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan bersama-sama dengan Kristus di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Oleh sebab itu saudaraku, mari kita sadari akan hal ini. Kita harus menyerahkan segenap hidup kita, lalu kita mulai hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah. Hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah itu adalah merupakan respon kita terhadap kasih karunia yang kita terima di dalam Kristus. Dan itu juga berarti kita benar-benar menghargai, kita menghormati pengorbanan Kristus yang telah rela menderita demi penebusan kita dari tangan kuasa kegelapan, saudaraku. Jadi kita harus mengerti kalau kita tidak ditebus di dalam Kristus, itu berarti kita masih tetap hidup di dalam kesia-siaan. Ya saudaraku, kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan, 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan ayat 19 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi kalau saat ini kita sudah mengerti bahwa oleh penebusan di dalam Kristus itu yang membuat kita boleh menerima janji keselamatan, hidup yang kekal dan tidak akan terbuang ke dalam kebinasaan kekal, maka mari kita serahkan segenap hidup kita kepada Allah Bapa di sorga. Dan jangan lagi hidup menuruti keinginan diri kita sendiri. Kalau kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah, barulah di dalam Kristus itu kita dibentuk, kita diproses, kita diubah, kita dibaharui, supaya semakin hari manusia batinnya kita ini akan semakin dimurnikan, saudaraku. Sehingga kita bisa menjadi pribadi seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Ingat baik, kalau kita tidak menyerahkan hidup kita kepada Allah, lalu kita hidup menuruti keinginan diri kita sendiri, maka sebenarnya kita sedang melepaskan diri kita dari keselamatan kekal itu. Kita sedang menolak kasih karunia itu. Jadi kalau kita tidak ingin binasa di kekekalan, ya kita harus menyerahkan hidup kita kepada Allah Bapa di sorga. Jangan lagi miliki diri kita sendiri, lalu hidup mengikuti keinginan diri yang dipenuhi dengan keinginan daging. Ini akan membahayakan kehidupan kita di kekekalan. Nah saudaraku, kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua bahwa saat kita masih hidup di dunia ini, kita harus sadar hidup kita ini milik Tuhan. Jangan lagi hidup mengikuti keinginan diri kita sendiri, tetapi kita harus hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah. Apa yang Bapa inginkan itulah yang kita lakukan, supaya segenap hidup kita hanya untuk memuliakan Allah Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang membuat kami mengerti bahwa hidup kami sudah bukan milik kami sendiri. Oleh sebab itu saat ini kami mau menyerahkan segenap hidup kami ke dalam tangan Bapa. Dan kami mau berkata, apapun yang Bapa kehendaki dengan hidup kami, perbuatlah seturut kehendak-Mu ya Allah.
Perbuatlah bagi kami segala sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan pandang baik bagi kami. Dan kiranya Roh Kudus Tuhan akan terus menuntun kami kepada segala kebenaran. Lalu di dalam kebenaran-Mu kami hidup sampai waktu-Mu tiba bagi kami. Terima kasih yang Maha Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mengangkat tangan di hadapan Bapa, kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat menjalankan aktivitas hidup di sepanjang hari ini, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.